Bapak Mama Saudara, hari ini ya di hari Rabu 7 Mei 2025 untuk Kabupaten Sumba Timur, khususnya pemerintah Kabupaten Sumba Timur ya, menyelenggarakan forum konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan sudah bersama-sama dengan Ketong ada reporter dari RRI Sumba, Kakak Yunia Boling. Halo Kak Yuni, silakan untuk laporannya di sore ini. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yunia Boling, kontributor RRI Sumba Timur. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Bupati Sumba Timur, Bapak Umbu Lili Pekuali ST MT, akan melaporkan kegiatan forum RPMJ. Baik, terima kasih Adi Yunia. Yang saya hormati para pemirsa RRI Kupang, para pendengar setia, saya Umbu Lili, Bupati Sumba Timur. Hari ini kami baru selesai melaksanakan forum konsultasi publik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumba Timur untuk periode 2025-2030. Forum diskusi ini adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapeda, untuk mendengarkan aspirasi, masukan, saran dari masyarakat terkait dengan rencana kami dalam menyusun RPJMD Kabupaten Sumba Timur yang akan kami lakukan program kegiatan itu di 5 tahun ke depan. Kami sangat mengharapkan saran masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pemangku kepentingan agar apa yang disusun ini betul-betul adalah sesuatu yang dapat menjawab persoalan-persoalan utama di Kabupaten Sumba Timur yang harus kami selesaikan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kami saat ikut dalam perhelatan pilkada kemarin. Tentu semuanya itu berpusat pada bagaimana kita meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat, menjawab persoalan-persoalan mendasar daerah kami, kaitan dengan kemiskinan, kaitan dengan gizi, kemudian kaitan dengan pendidikan serta infrastruktur yang memang perlu pembenahan lebih baik lagi untuk ke depannya. Saran-saran yang tadi kami dapatkan, masukan itu adalah sesuatu yang akan memperbaiki rancangan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah sehingga hasilnya nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mungkin itu sekilas dari kami terkait dengan adanya acara diskusi publik penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Timur. Terima kasih Adi Yunia. Iya, dan rekan Yuni. Baik, selamat sore Bapak Umbu Lili, saya Christine dari Pro 4 RRI Kupang. Bapak izin untuk bertanya terkait dengan forum ini, Pak? Iya. Iya, dan kalau berdasarkan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa ada begitu banyak masukan, ya, ada begitu banyak usulan dari tokoh masyarakat dan juga untuk pemangku kepentingan, ya. Dan yang menjadi urgent ataupun usulan yang paling banyak disarankan oleh masyarakat ya ataupun perwakilan dari tiap-tiap tokoh masyarakat ini apa untuk diperbaiki dan bisa sesuai dengan visi misi Bapak ya 5 tahun ke depan begitu. Dan bagaimana keterlibatan dari kelompok masyarakat disabilitas yang ada di Sumba Timur, Pak? Ya. Kaitan dengan apa yang menjadi harapan, memang sesuai juga dengan apa yang menjadi program prioritas dalam visi misi kami yang kemarin, yaitu kaitan dengan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat yang ada di kelompok garis kemiskinan yang masih cukup tinggi di daerah kami. Jadi terutama itu yang bekerja di sektor pertanian, peternakan dan kelautan. Dan
saran masukan yang tadi disampaikan oleh para tokoh masyarakat seputar dari sektor itu yang menjadi masukan, terutama pilihan program yang akan dilakukan. Jadi banyak saran masukan yang juga mengkritisi kaitan dengan program yang kami rancang, kemudian dipatutkan dengan pengalaman selama ini dalam melaksanakan program-program yang dilakukan dalam periode sebelumnya yang lalu, termasuk juga kira-kira program model baru yang kami sudah rancangkan juga masuk dalam periode ini, yang juga pelaksanaannya itu menjadi fokus dari para peserta dalam menanyakan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian penyertaan kelompok disabilitas juga kami undang. Peserta dari Forum Anak juga hadir, pengurus dari kelompok disabilitas juga hadir, dan kemarin saat pelaksanaan musrenbang sebelum tahapan yang tadi ini, kedua komunitas ini memberikan banyak saran masukan buat kami pemerintah daerah. Demikian Baik. yang bisa kami sampaikan. Ya. Berarti nanti pada pelaksanaannya Pak, untuk semua yang menjadi masukan dari tokoh masyarakat ataupun kelompok-kelompok rentan dan juga kelompok marginal ini akan dituangkan dalam anggaran dan juga rencana kerja dari Bupati dan juga Wakil Bupati Sumba Timur, begitu Pak ya? Ya. Itu memang masuk dalam rencana kerja tahunan ke depan. Khusus dengan kelompok disabilitas ini banyak saran yang kami dapatkannya, terutama dalam kita berbicara pemenuhan hak mereka untuk mengakses layanan-layanan publik seperti sekolah. Yeah. Ya, selain penyiapan tenaga pengajar yang juga bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk juga sarana prasarana sekolah yang memenuhi kebutuhan mereka, artinya akses mereka untuk masuk ke kelas, masuk ke sekolah, bagi kaum disabilitas ini harus dimudahkan agar mereka bisa beraktivitas dengan nyaman di lingkungan-lingkungan pelayanan publik ini, termasuk juga mengakses layanan kesehatan. Ini juga sesuatu yang diharapkan oleh kelompok penyandang disabilitas ini. Ya. Baik. Iya, dan kita tahu bahwa saat ini kan pemerintah provinsi sendiri itu sudah fokus ke UMKM, pariwisata juga, Pak. Kalau di Sumba Timur sendiri, apakah ini juga masuk dalam rencana kerja yang urgent begitu, Pak, yang harus diutamakan begitu? Ya, kalau dua sektor ini, UMKM dan pariwisata, saya yakin hampir seluruh kita di wilayah NTT pasti akan berusaha agar sektor ini bisa kita galakkan, kita prioritaskan agar bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena kalau pariwisata kita bisa kelola dengan baik, kemudian arus wisatawan juga bisa lebih banyak lebih datang ke daerah kita, ya kita sama-sama yakin bahwa pasti perputaran roda ekonomi masyarakat juga akan lebih baik lagi ya, dengan hadirnya para wisatawan yang membawa dampak ekonomi buat masyarakat kita. Nah, dan kami termasuk yang fokus untuk memprioritaskan khususnya untuk pengembangan UMKM dan juga sektor pariwisata ini. Baik. Apakah nanti mungkin beberapa bulan ini ada event atau mungkin program-program khusus yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Pak? Dalam beberapa bulan ini memang kami fokus untuk bagaimana beberapa program prioritas masuk dan kita siapkan pos penganggaran agar program ini bisa berjalan paling tidak di tahun ini sudah bisa kita mulai. Ada beberapa yang menjadi prioritas, yaitu kaitan dengan pemberdayaan petani dalam upaya kita untuk membantu mereka dalam pengolahan lahan, biaya pengolahan lahan.
Jadi kita menyiapkan penganggarannya untuk lahan usaha mereka bisa kita garap, bisa kita bantu dalam pengolahannya agar mereka bisa lebih ringan dalam posisi mereka sebagai petani. Kemudian juga ada program beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pos anggaran induk tahun ini kan belum ada, belum disiapkan, kan baru dilantik bulan Februari. Iya. Kita usahakan nanti di perubahan anggaran sekitar pertengahan tahun ini pos itu bisa masuk agar masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang memang membutuhkan dari sisi bantuan pembiayaan itu bisa kita bantu dan anggaran pemerintah. Nah, mungkin langkah awal kami pada dua program ini yang bisa kami lakukan segera di tahun ini. Baik. Kita berharap bisa semua program yang sudah dirancang bisa berjalan dan terlaksana begitu untuk Sumba Timur yang lebih sejahtera dan berdaya saing, Pak, ya. Ya, itu harapan kita, Mas. Ya. Baik. Himbauan mungkin, Pak, terakhir himbauan bagi masyarakat Sumba Timur, ya. Saya berharap dengan rancangan program yang kami sementara buat, yang juga sebetulnya itu bertitik fokus pada potensi yang ada di daerah kita, di sektor pertanian, peternakan, kemudian laut. Kita masyarakat yang saat ini bekerja di tiga sektor ini, itu kita maksimalkan kemampuan kita dalam memanfaatkan potensi yang ada itu. Kita berharap dengan kita memaksimalkan kemampuan kita dalam mengolah, kemudian memanfaatkan dukungan sumber daya dari pemerintah yang ada, baik itu dukungan pendampingan maupun permodalan serta bantuan sarana prasarana. Jika kita bisa manfaatkan itu dengan maksimal, apa yang menjadi harapan kita bersama, peningkatan produktivitas yang berujung pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, itu bisa kita capai. Saya rasa kalau kita bisa sama-sama meningkatkan pencapaian pendapatan masyarakat ini, persoalan-persoalan mendasar seperti gizi buruk, gizi kurang, kemudian kualitas sumber daya manusia yang masih belum maksimal, kita bisa jawab persoalan-persoalan dasar itu dengan kemampuan kita dalam kita meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di kabupaten kita ini. Itu mungkin dari saya. Baik. Adik dalam acara ini. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Umbul Lili sudah berbagi di Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu untuk pelaksanaan setiap program yang sudah dirancang ya Pak ya, untuk Sumba Timur yang lebih sejahtera dan juga berdaya saing. Baik, terima kasih buat RRI yang sudah memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan juga informasi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Salam buat pemirsa Indonesia. Ya, baik, terima kasih juga untuk rekan Yunia Boling ya untuk laporannya dari Sumba Timur. Dan Bapak Mama, saudara dong semua, untuk Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di sore ini. Tentunya yang mau berbagi pantun, puisi, teka-teki masih terlalu boleh ya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.